Alhamdulillahirabbil alamin, ikhwatul iman. Saya ingin berdiskusi tentang fikih nawazil, fikih kontemporer, fikih aktual. Sekarang para ulama-ulama mengembangkan konsep fikih nawazil dalam membicarakan kasus-kasus baru. Ya, fikih nawazil itu artinya fikih yang terkait dengan permasalahan atau peristiwa baru. Ya. Ada yang memberikan definisi fikih nawazil adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-muta'alliqah bil waqa'i al-mustajadat al-mustanbitah minal adilati tafsiliyah. Pengetahuan terkait dengan hukum syariat yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa baru berdasar dengan istinbat berdasarkan kesimpulan dari dalil-dalil yang rinci. Fikih nawazil itu sebenarnya bagian dari objek istihad. Para ulama merumuskan bahwa majalul istihad, kapan seorang ahli fikih, seorang ahli hukum itu berjihad? Pertama, fiha nasun doniun, fihib nasun doniun. Ketika berhadapan dengan nas yang sifatnya doni, ya, nas-nas yang di situ ada peluang penafsiran, sehingga di situ terjadilah perbedaan faham, perbedaan kesimpulan, perbedaan fikih. Nah, yang kedua, kapan itu istihad? Di situ ketika Pima la naso, ketika ada kasus yang tidak ada nasnya. Jadi bisa jadi peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya, ya, secara sharih jelas dalam Quran dan hadis, maka itu disebut wilayah istihad. Dulu di zaman Rasulullah tidak ada peristiwa yang namanya, ya, dalam konteks muamalah misalkan ada jual beli online, ada jual beli yang pinjaman berbasiskan bunga. Di dalam pernikahan misalkan ada isu tentang akad lewat telekonferensi, ya, bayi tabung, stem cell. Di dalam dunia politik masuk sistem demokrasi, pemilu, apakah itu absah secara legalitas syariat atau hukum Islam? Itu disebut dengan wilayah istihad. Kalau fikih nawazil itu lebih daripada perkembangan dari konsep itu, yaitu fikih terkait peristiwa baru. Sesuai dengan katanya nawazil, kata najilah artinya sesuatu yang baru, yang hinggap. Sebagaimana dulu kita mengatakan ada kunut nawazil, berarti kunut ketika ada peristiwa baru. Ya. Fikih nawazil ini, ya, objeknya bukan hanya muamalah, termasuk ada fikih nawazil dalam urusan ibadah. Ya. Urusan ibadah juga ada fikih nawazilnya, misalkan tentang sholat, ya, di pesawat terbang, di mana waktunya itu ketika kita pergi ke sebuah negara lain, dari sisi waktu berangkat asar ke sana lagi mungkin asar lagi gitu. Itu juga penyelesaian. Ada juga yang bertanya, bagaimana kita boleh bermakmum lewat live streaming, misalkan sholat taraweh, bermakmum ke imam yang ada di Mekah lewat live streaming, ya. Boleh nggak? Kemarin kita masa pandemi banyak kasus nawazil dalam ibadah. Misalkan boleh nggak Jumatan lewat Zoom, nah, gitu kan. Jumatan lewat Zoom. Ada sebagian kita yang melakukan itu istihadnya. Tentu di sini terjadi tentunya ikhtilaf, ya, tergantung cara pandang, metode, dan mensikapi kasus itu. Fikih nawazil pun berlaku dalam urusan muamalah. Ya, justru ini lebih dinamis, urusan ekonomi bisnis ini. Kita ketahui sekarang digitalisasi ekonomi, banyak transaksi lewat elektronik. Bagaimana hukum GoFood, bagaimana dropshipper, bagaimana hukum terkait agen-agen yang di situ bagian wisata antara konsumen dan produsen, dan itu banyak istilahnya, reseller dan sebagainya. Terkait hukum keluarga pun itu ada nawazil juga, ya, peristiwa-peristiwa baru. Makanya kita banyak isu-isu keluarga yang di zaman Rasulullah dan di imam mazhab sebelumnya tidak ada. Itu dikaji dalam fikih nawazil. Fikih nawazil pun ada dalam kasus jinayah, hukum pidana Islam.
Apakah sekarang di negara-negara modern di dunia muslim sistem hukuman itu absah atau tidak secara hukum Islam? Nah, di sini juga perdebatan, dan fikih nawazil pun berlaku dalam urusan siasah politik. Ya, banyak terkait kepemimpinan perempuan. Selama ini para ahli fikih semua sepakat bahwa seorang perempuan tidak boleh jadi khalifah pemimpin. Tapi hari ini di sistem demokrasi terjadi debatable perdebatan. Ada yang membolehkan perempuan jadi presiden dikarenakan sistemnya sudah berbeda. Karena konteks larang itu adalah ketika sistem kerajaan. Nah, ini juga jadi perdebatan. Perempuan jadi anggota dewan dan jadi kepemimpinan publik di tempat lainnya. Itulah fikih nawazil. Dan fikih nawazil ini sudah ada dilakukan di masa sahabatnya, Khulafaur Rasyidin. Di zaman Abu Bakar pernah ada kasus baru terkait orang yang tidak mau bayar zakat, orang Islam itu bagaimana sikapnya, terjadi perbedaan. Apalagi Umar bin Khattab termasuk sahabat yang banyak melakukan ijtihad berdasarkan ruh tasri, berdasarkan maslahatul mursalah. Banyak ijtihad beliau menghadapi kasus baru itu dengan tidak tekstual tapi ruh syariatnya. Ya, misalkan bagian mu'alaf tidak diberikan sebagai hak zakat, pencuri tidak langsung dipotong tangan, gitu ya. Karena Umar punya dalil lain ya dalam mencari kemaslahatan dan menolak kemadorotan. Nah, fikih nawazil ini ya, cirinya adalah pertama, fikih nawazil terkait persoalan yang ada dengan hukum syariat. Ya. Makanya dalam wilayah akidah, keyakinan, maka bukan wilayah fikih nawazil. Ya, fikih nawazil itu adalah tetap terkait dengan hukum Islam yang terkait dengan amaliyah. Yang kedua, fikih nawazil itu objeknya harus benar-benar peristiwa baru yang oleh zaman sahabat, imam mazhab, oleh ulama dulu belum terjawab. Benar-benar baru hari ini. Kayak tadi pernikahan lewat telekonferensi, tidak satu majelis mempelai laki-lakinya di Indonesia, mempelai perempuannya misalkan di Amerika. Sekarang banyak ya model fintech dan tadi GoFood dan sebagainya. Nah, harus benar peristiwa yang baru belum terjadi. Yang ketiga, peristiwa itu memang dibutuhkan oleh umat Islam sebagai solusi. Maka relevansinya bahwa fikih nawazil ini dibutuhkan oleh umat Islam untuk menjawab kebutuhan umat Islam. Dan fikih nawazil itu intinya bagaimana menghidupkan prinsip ijtihad. Sebagaimana tokoh Pakistan, filosof Pakistan mengatakan bahwa dinamisasi Islam itu dengan ijtihad. Ijtihad adalah sistem gerak hukum Islam. Maka dengan fikih nawazil ini ingin menjawab tantangan zaman bahwa syariat Islam itu shalih, cocok dengan waktu dan tempat. Ya, jadi dengan fikih nawazil itu hakikatnya adalah tajdid. Bagaimana menghidupkan ajaran Islam, bagaimana memperbaiki Islam dengan pendekatan fikih. Oleh karena itu, fikih nawazil ini harus direspon baik oleh seorang ulama maupun oleh lembaga ijtihad. Nah, biasanya lembaga-lembaga ijtihad yang disebut dengan ijtihad jama'i, ijtihad kolektif itu sebagai salah satu fungsinya menjawab isu-isu kontemporer. Oleh karena itu, di dunia muslim, mufti-mufti yang dibuat oleh negara atau yang ada di wilayah ormas, lembaga ijtihad itulah yang menghidupkan fikih nawazil. Dan kebutuhan fikih nawazil itu kebutuhan umat Islam. Makanya kita harus memanage para ulama itu merespon kebutuhan umat lewat fatwa-fatwa. Dan kebanyakan fatwa-fatwa itu mungkin terkait dengan peristiwa-peristiwa baru. Dan fikih nawazil ini sangat relevan untuk membuktikan bahwa Islam itu bisa menjawab isu-isu aktual. Nah, para ulama dulu juga sangat respon terhadap isu-isu aktual. Yang bermula dari sebuah fatwa, lalu dikodifikasi menjadi kitab-kitab fikih, bahkan ada fatwa ulama yang akhirnya mensejarah dari sebuah mazhab dan akhirnya menjadikan fikih negara atau takdim atau qanun. Fikih nawazil
itulah yang akan kita bahas insya Allah, bagaimana sih metodologinya, bagaimana pendekatannya mensikapi peristiwa baru yang itu tentu akan menjadi kajian kita insya Allah. Itu saja sebagai pengantar. Fikih Munajid adalah fikih yang terkait dengan peristiwa baru dan dijawab berdasarkan metodologi dan kaidah-kaidah usul, kaidah fikih, dan dengan pendekatan menafsirkan kembali, menghidupkan kembali nas Al-Quran dan hadis agar bisa menjawab persoalan-persoalan baru. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.